Selamat siang, ya sebagai dosen pembimbing lapangan, Ibu Dr. Murniati Simorangkir ME, Pamong, Ibu Isma Khairani. Yang buat seluruh anak didik Ibu semua, apa kabar? Selamat siang, Bu. Ya, terima kasih ya buat Tuhan, kita semuanya dalam kondisi sehat. Apakah ada yang masih belum masuk ke dalam meet kita? Ada Bu, 2 orang Bu. Ismi Presinamo sama Lulu Solin Bu. Kira-kira ada nggak informasinya mereka tidak hadir, Nak? Kenapa gitu mereka tidak hadir? Jasmine Press sakit. Terus Lulu gimana, Nak? Dulu nggak ada kabar. Jadi mudah-mudahan Jasmine Press cepat sembuh ya, supaya kita dapat kabar dan boleh bergabung kembali. Kita masuk ke dalam materi, maka kita mau berdoa dulu. Ya, siapa ini yang mau memimpin kita di dalam doa, Bu? Ya, silahkan Rasmi. Sebelum kita memulai pembelajaran kita berdoa menurut ajaran agama dan doa dimulai. Doa selesai. Ya, jadi buat Rasmi yang hari ini ya adalah materi baru Tentang sistem koloid, Bu. Iya, betul. Ada yang sudah baca ya. Terima kasih ya, Nah ya, buat responnya. Ini buat awal, Ibu akan menampilkan kompetensi inti yang harus kalian ketahui. Untuk sistem koloid itu, Nakku, itu adalah pada 3.14, mengelompokkan berbagai tipe sistem koloid dan menjelaskan kegunaan koloid dalam kehidupan berdasarkan sifat-sifatnya. Kemudian, kompetensi dasar 4.14, membuat makanan atau produk lain yang berupa koloid atau Oke, selanjutnya tujuan pembelajaran. Peserta didik mampu membedakan larutan, koloid, dan suspensi. Ya, peserta didik dapat mengelompokkan contoh koloid berdasarkan fase terdispersi dan medium pendispersinya. Peserta didik dapat menganalisis. Oke, perhatikan dulu yang ada di layar. Itu gambar apa aja yang ada, Nak? Gambar pertama ada agar-agar, Bu. Kedua ada gelas yang berisi susu, Bu. Gambar ketiga ada kelapa dan ada yang berisi santan kelapa yang sudah diperas, Bu. Selanjutnya, ada 2 gambar yang muncul. Ini siapa yang bisa menjelaskan dalam gambar ini? Oh ya, silakan Lebah. Ya Bu, yang kabut-kabutnya Bu. Ada editan yang kabut-kabut. Terus apa lagi, Nak? Kedua Bu, sepertinya di perkotaan Bu. Ya, di perkotaan mobil yang ya. mengendarai Bu, terus mengeluarkan asap Bu. Apa sih maksud Ibu IP untuk menampilkan gambar ini? Produk-produk koloid yang ada di sekitar kita. Ada 3 aspek penilaian yang akan Ibu lakukan selama kegiatan belajar kita ini ya, Nak ya. Menilai sikap dari seluruh siswa Ibu dari keaktifannya selama kita melaksanakan kegiatan ini. Teknis penilaian yang kedua, pengetahuan. Ada penugasan dan ada tes tertulis. Nah, penugasan itu yang mana, Bu IP? Nah, itu adalah LKPD. Nah, yang ketiga itu teknis penilaiannya itu keterampilan. Ya, perwakilan dari kelompok-kelompok akan melaksanakan persentase, akan menilai nilai keterampilan kalian. Untuk kegiatan kita, Ibu akan menyampaikan dulu ya alur kegiatan pembelajaran kita supaya kita satu konsep semuanya. Nah, pertama, kalian itu akan dibentuk dalam kelompok, Nak, beranggotakan 4 orang. Oke, di sini Ibu akan sedikit memberikan motivasi buat kalian ya. Dengan mengetahui banyaknya produk-produk koloid yang ada di sekitar kita, ya, menggunakannya dengan tepat, bahkan mendapatkan manfaatnya. Oke, kita masuk ke materi ya, besarnya. Nah, siapa yang bisa baca apa ini judul besarnya, Nak? Bu, ya, silakan, Nak. besarnya yaitu larutan koloid suspensi. Itu ada 3 gambar. Yang pertama itu gambar apa, Nak? Yang pertama menurut saya ada beberapa gelas yang berisi ya, sirup yang berwarna-warni. Gambar yang kedua apa, Rasmi? Yang kedua ada kelapa. Ketiga apa itu, Rasmi? Larutan kopi. Tolong ya, semua fokus. Dari ketiga gambar ini, rasa dan warnanya yang berbeda, apalagikah yang menjadi perbedaan dari ketiga campuran ini? Di sini Ibu akan menampilkan suatu video pembelajaran singkat, ya, di mana Ibu di sini akan menerangkan, ya, bagaimana membedakan larutan, koloid, dan suspensi, ya. Dan di akhir dari video ini Ibu akan menampilkan suatu masalah ya, suatu masalah fenomena alam yang dihubungkan nanti dengan materi koloid. Juan Banta Karina. Hari ini kita akan mempelajari materi koloid. Koloid adalah campuran antara 2 zat atau lebih di mana fase terdispersinya berukuran 1 sampai 100 nanometer tersebar merata dalam medium pendispersinya. Banyak loh contoh-contoh koloid. Mari kita perhatikan kedua gambar ini. Embun pagi hari akan membuat kulit terasa sejuk. Nah, sedangkan asap kendaraan menjadi polusi udara dan bahkan kulit terasa ada butiran halus yang lengket. Oke, apa yang bisa Anda pikirkan dari kedua fenomena ini? Oke. Embun dan asap juga merupakan suatu campuran dari beberapa zat yang
terbawa udara. Pertanyaannya, apakah asap dan embun termasuk dalam sistem koloid? Iya, termasuk koloid apa ya? Nah, berdasarkan dari masalah ya yang tadi Ibu sampaikan, maka anak didik Ibu silahkan menyelesaikannya dengan cara berdiskusi kembali di dalam kelompok-kelompoknya masing-masing. Nah, oke, bisa ya nak ya? Bisa, Lanjut. Tadi Ibu sudah bilang bahwa ada LKPD. Dalam LKPD itu ada 2 kegiatan belajar ya. Nah, kegiatan belajar yang pertama itu Penentuan larutan koloid dan suspensi, Bu. ya, membedakan antara larutan, koloid, dan suspensi berdasarkan dari percobaan-percobaan sederhana, ya, lalu kalian amati, dan kemudian kamu analisis. Kemudian di kegiatan belajar 2, ya, silakan aku. Kegiatan kedua membahas tentang mengamati fenomena alam yang ada hubungannya dengan koloid, Bu. Ya, jadi membahas permasalahan yang tadi Ibu sebutkan tadi ya, di kegiatan belajar 2, kemudian nanti kalian hubungkan dengan materi koloid. Oke, apakah semua sudah mendownload dan sudah memperhatikan membuka LKPD-nya? Sudah, Bu. Kasih waktu sekitar 10 menit buat kalian, silakan berdiskusi di dalam kelompok, kalian berdiskusi di dalam grup WA ya, dalam grup WA kelompok masing-masing. Ibu harap semuanya boleh aktif dan sportif. Silakan untuk menonaktifkan kameranya. Oke, buat anak didik Ibu semua, waktunya sudah 10 menit berlalu ya, sudah habis waktu kita untuk berdiskusi di dalam kelompok. Satu, kelompok 2 dan kelompok 3, silakan kembali ke Meet dan aktifkan kembali kameranya. Masuk ke persentase ya, persentase hasil diskusi kelompok. Berdasarkan hasil diskusi kelompok, kemudian analisis data yang kalian lakukan, kemudian literasi ya, literasi yang kalian lakukan berdasarkan dari bahan ajar yang tadi sudah Ibu share, kemudian dari buku sekolah kita ya, ada juga buku pegangan sekolah kita, masing-masing dari kelompok ya, untuk mempresentasikan hasil diskusinya dari LKPD-nya. Kira-kira nih kelompok mana nih yang duluan yang mau mempresentasikan atau memaparkan hasil diskusi kelompoknya? Nah, Kelompok 3, Bu. kelompok 3, oke Rasmi, mantap. 3 akan memaparkan secara langsung hasil diskusi kami, yaitu campuran gula dan air itu larut, tidak keruh, stabil, dan tidak meninggalkan residu. Yang kedua, campuran garam dan air itu larut, tidak keruh, stabil, dan tidak meninggalkan residu. Yang ketiga adalah campuran susu dan air. Itu adalah larut, keruh, stabil, dan meninggalkan residu. Kelima adalah campuran pasir dan air. Tidak larut, keruh, tidak stabil, dan meninggalkan residu. Kesimpulan yang dapat adalah campuran gula dan air adalah larutan, garam dan air adalah larutan, susu dan air adalah koloid, deterjen dan air adalah koloid, pasir dan air adalah suspensi. Dari diskusi dan literasi kami mempunyai atau memiliki perbedaan larutan koloid dan suspensi. Larutan adalah campuran homogen yang memiliki ukuran partikelnya terlalu sangat kecil. Koloid adalah campuran heterogen antara 2 zat atau lebih, di mana ukuran partikelnya berada di antara larutan dan suspensi. Suspensi adalah campuran heterogen antara 2 zat atau lebih, di mana ukuran partikelnya lebih besar dari koloid dan terlebih dari larutan. Terima kasih ya buat kelompok 3, buat Rasma, ada yang bisa menanggapi? Bu, Ya, silakan Dini. campuran gula dan air itu adalah larutan, campuran garam dengan air adalah larutan, campuran susu dengan air adalah koloid, campuran deterjen dengan air adalah koloid, dan campuran pasir dengan air adalah suspensi. Jadi kami dari kelompok 1 menyimpulkan bahwa larutan adalah ukuran partikel yang paling kecil dari koloid dan suspensi. Koloid adalah ukuran partikel yang berada di antara ukuran partikel larutan dan suspensi. Dan suspensi adalah ukuran partikel yang paling besar di antara partikel koloid dan terlebih larutan, Bu. Nah, jadi di sini perlu ya Ibu luruskan ya, bahwasanya tadi kelompok 1 kan ada 2 ya yang mereka paparkan. 1 katanya tadi berdasarkan ukuran partikel dan homogen atau heterogen. Nah, ya, sedangkan kelompok si Dini tadi dia hanya memperhatikan ukuran partikelnya. Kelompoknya tadi Rasmi ya?
Iya, Bu. Iya, buat kelompok 3, terima kasih Nak ya, mantap sekali hasil diskusi kelompoknya. Nah, jadi buat kelompok 1 yang sudah menanggapinya, terima kasih juga Nak, tapi perlu ya disempurnakan lagi Nak ya hasil diskusi kalian. Jadi dia berdasarkan ukuran partikel dan juga memperhatikan yaitu homogen atau heterogennya. Selanjutnya kita bahas ya, silakan mempresentasikan atau memaparkan hasil diskusinya untuk kegiatan belajar 2 tadi, masalah terhadap fenomena alam yang tadi Ibu sampaikan. Oke, siapa nih? Kelompok mana nih yang mau menyampaikan hasil diskusinya? Saya Bu dari kelompok 1. Oke, ya kelompok 1 lagi ya, si Rama. Oke, silakan Rama. Baiklah, berdasarkan hasil literasi diskusi terhadap pemecahan masalah yang sebelumnya telah Ibu sampaikan, maka Ya. kami dari kelompok 1 yang kedua, koloid ada 8 jenis yang terdiri dari fase terdispersi dan fase pendispersinya masing-masing. Oke. Yang pertama ada sol padat, medium pendispersinya padat. Fase terdispersinya padat. Yang kedua, sol cair, medium pendispersinya cair, dan fase terdispersinya. Sedangkan yang ke-9, gas dengan gas tidak termasuk dalam koloid karena hasil campuran gas dan gas termasuk ke dalam homogen. Kelompok kami menyimpulkan bahwa embun termasuk ke dalam aerosol cair, sedangkan asap termasuk. Alasan kami menyebutkan embun termasuk ke dalam aerosol cair, ada embun, fase terdispersinya adalah cair, dan medium pendispersinya adalah gas. Partikel air yang berada dalam udara membentuk kabut atau embun, hingga jika terkena kulit akan terasa sejuk. Sedangkan alasan kami menyebutkan asap adalah aerosol padat karena asap, fase terdispersinya adalah padat dan medium pendispersinya adalah gas. Wujud awalnya adalah padat dan berasal dari gas proses pembakaran. Ketika bercampur udara, maka wujud akhir nampak gas karena partikel padatnya sangat ringan dan halus. Asap pada knalpot yang menyentuh kulit, maka kulit akan terasa ada butiran-butiran halus. Terima kasih buat Rama, buat hasil diskusi. Adakah kelompok lain yang mau menanggapi terhadap hasil kelompok 1? Ada Bu, dari kelompok 2 Bu. Oh, ini baru ada kelompok 2. Oke, Delisa, silakan Delisa. Kami kelompok 2 bahwa koloid terdiri dari 8 jenis dan asap termasuk ke dalam koloid aerosol padat dan embun termasuk ke dalam koloid aerosol cair. Terima kasih buat Delisa ya. Jadi sama ya. Cumanya kalau kelompok 1 tadi dia lebih dalam lagi mereka menganalisisnya ya. Bahwasanya katanya tadi embun itu aerosol, ya, aerosol cair ya, koloid aerosol cair. Ya, nah fase terdispersinya itu adalah ya. Oke, kemudian medium pendispersinya adalah Gas. dan kalau dia asap itu termasuk koloid apa Nak? Iya, aerosol padat. Buat kelompok 1, terima kasih buat hasil diskusinya ya, mantap sekali. Itu membuktikan buat saya bahwa kalian betul-betul aktif dalam diskusi kalian ya. Dari hasil jawabannya Ibu senang sekali ya. Jadi buat kelompok Delisa ya, jadi mohon ya untuk disempurnakan lagi. Oke, kemudian kita masuk ke kesimpulan. Ini yang bisa menyimpulkan ya pembelajaran kita untuk pertemuan ini. Ya, Bu. Oke, mantap. Saya, Bu, hasil kesimpulan dari saya bahwa koloid adalah sistem dispersi yang sering kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari. Merupakan campuran heterogen yang sama dengan suspensi, namun memiliki ukuran partikel yang lebih kecil. Koloid terdiri dari 2 fase, yaitu fase terdispersi dan medium pendispersi. Fase terdispersi mengacu pada fase yang membentuk partikel, sedangkan medium pendispersi adalah media tempat terjadinya dispersi partikel. Karena fase terdispersi atau medium terdispersi dapat juga berupa gas, cair, atau padat. Ada 8 jenis koloid yang mungkin. Dispersi koloid dari satu gas ke gas lainnya yang tidak dimungkinkan karena kedua gas akan menghasilkan campuran yang homogen. Oke, mantap sekali ya Deborah ya. Kamu sudah bisa menyimpulkannya dengan cepat. Ya, silakan yang lain kita beri applause dulu buat Deborah ya. Kita tutup materi kita seperti yang Ibu bilang tadi, harus kalian lakukan ya berdasarkan dari link Google Form yang sudah Ibu ya selesai dari pertemuan kita ini. Ibu akan share di grup WA ya. Kemudian jangan lupa juga untuk mengisi angket ya, penilaian sikap antar teman berdasarkan dari link Google Form. Buat minggu depan, pertemuan kita itu mempelajari lanjutan dari materi hari ini, yaitu tentang sifat-sifat koloid. Nah, jadi sebelum kita menutup pertemuan kita saat ini, maka kita akan menutupnya di dalam doa. Siapa nih yang mau memimpin kita di dalam doa, Nak? Ya, silakan anakku. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita hari ini, mari kita berdoa menurut ajaran agama masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Terima kasih Anggi ya, sudah memimpin kita di dalam doa kita. Oke, Ya, Bu. demikianlah buat pertemuan kita hari ini. Terima kasih buat Terima kasih, anak Bu. ibu semuanya. Salam sehat selalu, salam jalan.